semuanya, kembali lagi di channel Parkir Bus. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas lagi nasib para mantan penggawa Timnas Indonesia, baik itu era 90-an ataupun era 2000-an. Apakah kamu masih ingat siapa saja mereka? Kalau begitu, kami akan menelusuri beberapa nasib mereka sekarang ini. Apakah kondisi mereka sekarang masih sama bersinarnya saat menjadi bagian dari skuad Garuda? Penasaran dengan nasib mereka? Yuk simak ulasan kami berikut ini. Widodo Cahyoputro. Widodo membela Timnas Indonesia sejak 1991 hingga 1999. Mantan pemain kelahiran Cilacap ini berhasil membukukan 55 penampilan dengan sumbangan 14 gol. Prestasi individu Widodo di Timnas yakni mendapatkan penghargaan sebagai gol terbaik Piala Asia AFC 1996. Gol salto Widodo itu diciptakan saat skuad Garuda melawan Kuwait. Selama karirnya, Widodo tercatat hanya membela 3 klub, yakni Warna Agung, Petrokimia Putra Gresik, dan Persija Jakarta. Saat ini, Widodo telah meniti karir sebagai seorang pelatih. Dia juga sempat keluar masuk sebagai asisten pelatih di timnas senior. Pada musim ini, Widodo menukangi Persita Tangerang di Liga 1 setelah berhasil membawanya promosi dari Liga 2 2019. Sebelumnya, Widodo juga melatih Bali United dan Sriwijaya FC. Elie Eiboy. Nama Elie Eiboy pernah begitu terkenal di sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Jayapura, 20 April 1970 itu merupakan salah satu pemain sayap terbaik yang pernah dimiliki timnas. Bersama timnas Garuda, Elie bermain sebanyak 48 kali dan mencetak 8 gol. Ia pun telah terlibat dalam banyak turnamen yang diikuti Indonesia, Piala AFF dan juga Piala Asia. Di level klub, ia juga pernah membela banyak tim tanah air seperti Persija Jakarta, Persipura, Arema sampai Semen Padang. Bahkan, ia pernah bermain juga di klub Malaysia Selangor FA. Kini, setelah sekitar 4 tahun pensiun sebagai pemain profesional, Elie Eiboy ternyata tetap tak meninggalkan dunia sepak bola. Pada 2017 sampai 2018 lalu, ia sempat membesut klub Lampung FC di Liga Nusantara. Kabar teranyarnya, Elie Eiboy menjadi pelatih Persewar Waropen pada Liga 1 2019. Sayangnya, Elie gagal membawa timnya menembus Liga 1. Isnan Ali. Siapa yang tak kenal dengan Isnan Ali? Nama itu amat populer di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagai pemain, Isnan sudah melalang buana di kancah sepak bola nasional. Prestasi terbaiknya mengantar Sriwijaya FC meraih treble winner Piala
Pria kelahiran Makassar ini merupakan salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia. Dia bahkan berhasil menembus skuad timnas Indonesia pada tahun 2003 hingga 2012. Saat ini Isnan Ali mencoba merintis karirnya di dunia kepelatihan. Sebelumnya, dia pernah menjadi asisten pelatih hingga manajer Martapura FC. Selain itu, mantan pemain yang berusia 40 tahun ini juga mengurus akademi sepak bola yang didirikannya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Akademi itu diberi nama Asia atau Akademi Sepak Bola Isnan Ali. Agus Indra Kurniawan. Nama Agus Indra mulai dikenal kala memperkuat Persija Jakarta. Ia membela Macan Kemayoran selama 7 tahun sejak 2004 hingga 2011. Agus Indra juga tak pernah tak dilirik oleh skuad Garuda. Pemain asal Gresik ini bergabung bersama timnas Indonesia mulai U21, U23 hingga senior. Kabar terbarunya, Agus Indra berkarir di Liga 2 pada musim 2019. Dia memperkuat Bambal United dan sekaligus didapuk sebagai kapten tim. Edward Ifak Dalam. Siapa yang tak kenal dengan nama Edward Ifak Dalam? Legenda Persipura Jayapura ini punya catatan mentereng semasa menjadi pemain. Khusus di timnas Indonesia, dia turut memperkuat skuad Garuda di ajang SEA Games 1997. Kala itu, Edu mempersembahkan medali perak. Saat ini, Edu tengah menyiapkan tim sepak bola PON Papua bersama asistennya yang juga sesama mantan pemain Persipura, Gerald Pangkali. Edu juga sempat melatih tim lokal Papua, Persewar Waropen dan Persemi Mimika. Namun demikian, Edu juga tercatat sebagai ASN aktif di Dinas Kominfo Papua. Dia juga masih menyempatkan diri mengisi waktunya dengan membina dan melatih SSB Putra Pasifik. Octavianus Maniani. Sempat karirnya menanjak saat membela timnas Indonesia, nama Octavianus Maniani sudah lama tak terdengar kabarnya. Pemain asal Papua ini mendapati ketenarannya saat membawa Indonesia tampil luar biasa di Piala AFF 2010. Lantaran tak memiliki sikap yang baik saat di klubnya, Octo kemudian tidak laku di klub Liga 1. Dia hanya malang melintang di klub Liga 2. Belum lama ini, Octo kembali menunjukkan sikap tidak terpujinya. Peristiwa itu terjadi saat dia membela Persewar Waropen kontra Mitra Kukar di Liga 2 pada bulan September 2019 lalu. Dalam sebuah situasi, Octo terlihat tak puas dengan keputusan wasit. Tak disangka, Octo tiba-tiba mengambil bendera tendangan sudut dan menusuknya kepada sang wasit. Selain wasit, tikaman Octo kabarnya mengenai kiper Mitra Kukar, Joyce Sorongan hingga menderita cedera. Pada musim 2020 ini, Octo membela Persiba Balikpapan. Namun, kedatangan Octo sempat menjadi polemik supporter Persiba Balistik yang menyerukan penolakan. Lantaran Octo pernah hengkang dari beruang madu dengan alasan lulus PNS. Halo, saya Octavianus Maniani. Mungkin di sini saya mau menyatakan bahwa mungkin hal tahun lalu mungkin membuat masyarakat kecewa kepada saya. Sebagai manusia saya minta maaf. Ya, mungkin dengan itu saya belajar dengan apa yang saya pernah mengalami. Itulah tadi deretan mantan pemain timnas Indonesia dan nasibnya saat ini. Kalau menurut kamu, mantan pemain mana yang nasibnya paling mujur?